Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan bahasan mengenai deret Foyi. Pada video kali ini kita akan bahas beberapa contoh soal lagi ya terkait dengan deret Foyi trigonometri. Saya ingatkan kembali bahwa deret Foyi itu kan menyatakan fungsi periodik ke dalam deret trigonometri kan ya. Dan kalau kita punya fungsi periodik Ft, maka ini bisa kita ungkapkan menjadi bentuk A0 ditambah dengan sigma N1 sampai tahingga dari AN cos 2VN per T kali T ditambah dengan BN dikali sin 2VN per T kali T. Dengan N bilangan bulat dan T periode, kemudian ingat bahwa kalau Ft adalah fungsi genap, maka Bn-nya adalah 0. Ft fungsi ganjil, maka A0 dan A-nya adalah 0. Ya. Kemudian A0 atau koefisien-koefisiennya ya, ini adalah seperti integral dari min T per 2 sampai T per 2 Ft dt. Kemudian AN 2 per T, ya. 2 per T integral dari min T per 2 sampai T per 2 Ft dikali dengan cos 2VN per T kali T dt. Kemudian Bn adalah 2 per T integral dari min T per 2 sampai T per 2 Ft sin 2VNT atau 2VN per T kali T dt. Ya, ini koefisien-koefisien deret Foyi ya. Ingat bahwa kalau fungsi kalau Ft fungsi genap, maka Bn sama dengan 0. Kalau Ft fungsi ganjil, maka A0 dan AN-nya yang sama dengan 0. Artinya di sini berarti A0 tidak 0 dan AN juga tidak 0, gitu kan ya. Sementara kalau di sini berarti Bn yang tidak sama dengan 0. Jadi yang ada Bn-nya, kalau di sini yang ada A0 dan AN-nya. Oke, ini sekedar mengingatkan, dan kita akan lihat contohnya ya. Kembali ke contoh satu lah dalam video ini ya. Oke. Misalnya diketahui ada fungsi Ft dinyatakan oleh T plus V untuk min V kurang dari T kurang dari 0 misalnya. Kemudian V min T kalau T-nya dari 0 sampai V misalnya. Oke. Nah, nyatakan Ft atau fungsi tersebut ke dalam deret Foyi.
kita bisa coba lihat bagaimana sih sebenarnya bentuk dari fungsinya ya, dengan cara menggambarkannya ya. Kita gambarkan. Ya, maaf, ini ada tambahan bahwa ft plus 2v sama dengan ft ya. Ini artinya bahwa fungsi ini periodik ya, dengan periode 2v ya. Nah, kalau kita gambarkan pertama ada t plus v. Ini berarti persamaan garis dengan gradien 1 ya. Kita mulai dari, kalau seandainya t-nya sama dengan min v, ini berarti mulai dari kalau t sama dengan min v berarti 0. Jadi pada saat t sama dengan min v di sini, ini min v, ini di sini ya. Kemudian pada saat t-nya sama dengan 0, maka ini v, berarti di atas ini v ya. Ini v. Ini v. Maka ini garisnya ya. Garisnya garis linear. Tingginya v ya. Ini tingginya v. Kemudian ini juga sama ya, pada saat T0 sama dengan V, pada saat T sama dengan V berarti ini 0, berarti ini garisnya akan kira-kira begini ya. Gradiennya min 1. Oke. Ini jadi periodenya adalah 2V ya, ini periodenya ya. Ini berulang ya. Jadi berulang. Ini periodenya T sama dengan 2V. Nanti akan ke sana ya, saya nggak gambarkan ya, jadi akan terus berupa fungsi ini segitiga ya, berulang ya, periodik ya, segitiga yang periodik. Oke, nah kalau kita perhatikan dari gambarnya jelas ini akan merupakan fungsi genap ya, ini adalah fungsi genap ya. Jadi terlihat dari sini bahwa ft adalah fungsi genap. Karena itu maka apa? Kalau fungsi genap berarti bisa kita pastikan Bn sama dengan 0. Sehingga yang ada nilainya yang harus kita cari adalah A0 dan An. Oke. Kita lihat pertama A0-nya. A0 kan seperti, rumusnya tadi seperti, atau rumusnya nggak usah saya tulis ya, kita lihat dari sini. Seperti ya, seperti T-nya berapa? T-nya 2V, berarti seper 2V integral dari min T per 2, berarti dari sini nih, dari min V sampai V, dari min V sampai V. Ft dt. Nah, namun ingat bahwa integral ini ya, integral tentu ini kan interpretasinya adalah luas kan ya. Berarti kita tinggal mencari luas daerah. Kita tinggal mencari luas segitiga ini. Luas ini adalah apa? Setengah alas kali tinggi. Berarti setengah kali 2V dikalikan dengan V ya. Berarti V kuadrat ya. Berarti sama saja dengan seper 2V dikalikan dengan V kuadrat. Sama saja dengan V per 2. Oke. Jadi A0-nya adalah V per 2. Kemudian berikutnya adalah AN. AN seper seper T, 2 per T ya, 2 per T. Namun T-nya adalah apa? T-nya adalah 2V ya, berarti tinggal seper V ya. Seper V integral dari min V per 2 sampai V per 2. Integral dari min V ya. Karena T-nya ada 2V. Min V sampai V, dari min V sampai V, Ft cos 2V
N per T. T-nya 2V, berarti tinggal cos NT. Ya. Cos NT dt. Nah, karena ini fungsi genap, ya, FT fungsi genap, dan cos juga fungsi genap, ini akan merupakan fungsi genap, karena itu maka apa? Ini dapat kita ganti menjadi 2 kali dari, jadi 2 per V, integral dari 0 sampai V. FT cos NT. 0 sampai V. Nah, kalau 0 sampai V berarti integralnya yang ini nih, ya, atau fungsinya yang ini nih, ya. Dari 0 sampai V, berarti fungsinya yang ini. Berarti FT-nya yang kita ambil adalah V dikurangi T, V dikurangi T dikalikan dengan cos NT. Oke, jadi kita harus hitung integral ini. Gimana menghitung integral ini? Kita bisa gunakan pengintegralan parsial, ya. Kalau kita gunakan integral parsial, ya. Pengintegralan parsial. Kita pilih ini V min T. Ini adalah cos NT. Yang sebelah kiri kita turunkan. Kalau kita turunkan berarti min 1 turunannya, turunan berikutnya adalah 0 kan ya. Kalau ini, yang ini kita integralkan. Menggunakan metode tabulasi, ya. Integralkan berarti integral cos 1/n sin NT. Integralkan lagi sekali lagi. Integrasi adalah min cos. N-nya turun di sini jadi min 1/n kuadrat cos NT. Dengan demikian hasil yang ini, ya, itu adalah 2 per V. Nah, jangan lupa ini cara mengalihkannya kan ke sini, ya. Ini ke sini positif hasilnya, yang ini ke sini negatif, ya. Berarti hasil integralnya adalah V min T dikalikan dengan 1/n sin T kali 1/n sin T dikurangi hasil kali ini nih. Ini kali ini kan min 1 dikalikan dengan min 1/n kan positif, ya. Positif. Kemudian dinegatifkan, jadi negatif. Tapi dikurangi jadi, ya, dikurangi. Berarti dikurangi 1/n kuadrat dikalikan dengan cos NT. Dengan batas dari 0 sampai I. Baik, kalau kita lihat hasilnya seperti apa ini? Pertama masukkan dulu V-nya sini, ya. Kalau kita masukkan V ke sini, ini V min V, berarti 0 kan? Karena sin V juga 0, ya. Ini 0 kali 0, 0. Kemudian yang muncul nanti adalah min 1/n kuadrat cos NV. Berarti akan muncul ini 2 per V dikalikan dengan min 1/n kuadrat dikalikan dengan 1/n kuadrat dikalikan dengan cos NV. Kemudian masukkan 0, dikurangi. Kalau ini 0, ini sin 0 adalah 0, ya. Berarti ini 0 masukkan sini. Jadi cos 0 adalah 1. Min jadi plus, ya. Plus 1. Atau boleh kita tulis, ini berarti jadi, oke, saya pindahkan, ya. AN sama dengan 2 per V dalam kurung, satunya pindah ke depan, 1 min 1/n kuadrat kalikan dengan cos
NV. Oke. Nah, maaf ini satunya sebentar. Ini masih, oh ya ini ada ini ya. Ini berarti 1/n kuadrat ya, 1/n kuadrat. Karena tadi kalau kita masukkan 0 sini ya masih ada, ini cos-nya adalah 1, 1/n kuadrat. Sehingga n kuadratnya bisa dikeluarkan ya. Berarti ini n kuadratnya saya keluarkan saja. Ini atau 1 saja dulu, ini 1/n kuadrat, kemudian kita keluarkan. Berarti 2 per Vn kuadrat dalam kurung dikali 1 min cos NV. Nah, harga cos NV, nanti kan N, ingat N itu adalah bilangan bulat ya. Kalau N-nya 1 berarti cos V. Cos V adalah min 1 ya. Kalau N-nya 2, cos 2V. Cos 2V adalah 1 ya. Berarti jadi 0, 1 kurangi 1, 0. Jadi kalau N-nya genap, maka yang ini hasilnya adalah 0, AN-nya. Jadi kita dapatkan bahwa untuk N genap, kita akan dapati bahwa cos NV itu sama dengan 1. Akibatnya, AN akan sama dengan 0, karena 1 kurangi 1, ya, 0. Kemudian kalau N ganjil, kita akan dapat cos NV itu nilainya cos V atau cos 3V atau cos 5V itu kan sama dengan min 1. Berarti kita akan dapatkan AN sama dengan, kalau ini min 1, 1 min 1 berarti 2. 2 kali 2, 4. Berarti 4 dibagi dengan N di kuadrat. Nah, karena berlaku untuk N ganjil, ini N ganjilnya bisa kita ganti, karena ini ganjil ya, maka N bisa diganti oleh 2K min 1, dengan K mulai dari 1 ya. Dengan K mulai dari 1. Maka ini kita akan dapatkan rumusan baru bahwa N bisa kita ganti jadi AK ya. AK sama dengan 4 dibagi dengan 2K min 1 dikalikan dengan V. Ini kebalik. Ini N-nya N kuadrat ya, bukan V-nya N kuadrat kan, sorry. Ini adalah apa? N kuadrat. Berarti 2K min 1 kuadrat dikalikan dengan V. Ya. Ini kuadrat dikalikan dengan V. Oke. Nah, dengan demikian, kita akan dapatkan ya ungkapan direct value untuk FT itu adalah tadi A0-nya adalah V per 2 ya. V per 2 ditambah dengan sigma, N-nya kita ganti dengan K, K-nya mulai dari 1 sampai tak hingga, yang punya nilai kan AN saja ya. AN-nya kita ganti dengan AK, yakni 4 dibagi dengan 2K min 1 kita kuadratkan, dikalikan dengan V, dikalikan dengan cos. Kan 2V per T, T-nya adalah 2V ya, berarti tinggal N kali T. N-nya tadi sudah kita ganti oleh apa? 2K min 1 ya. Oke. Jadi ini kita langsung saja. 2K min 1 dikalikan dengan T. Ya. Atau kalau mau kita urai boleh juga gitu ya, dalam bentuk seperti ini. Ya. Ini V per 2 ditambah dengan, kalau K-nya 1, kalau K-nya 1 kan berarti ini 1 kuadrat ya, berarti 4 per V ya.
4 per V dikalikan dengan cos, kalau K-nya 1 berarti cos T kan ya? Cos T ditambah. Kalau K-nya 2 berarti kan 3. Berarti 3 pangkat 2 itu 9. Berarti ini 4 per 9 V ya. 4 dibagi dengan 9 V dikali dengan cos 3T ditambah. Kalau K-nya 3 berarti ini jadi 5 ya. Ini 5 ya. Berarti 5 dikuadratkan 25. Jadi 4 per 25 V dikali dengan cos 5T dan seterusnya sampai tak hingga ya. Jadi ini deretnya seperti ini ya. Oke. Baik, itu contoh pertama ya. Nah, ini contoh kalau seandainya periodenya 2V. Nah, sebenarnya boleh jadi suatu fungsi periodik, periodenya bukan 2V ya. Jadi boleh saja periodenya sebarang gitu. Nah, ya kalau periodenya sebarang ya sebetulnya ya sama saja ya cara mencarinya ya. Rumusnya yang kita pakai untuk deretnya ya sama ya. Namun periodenya berarti bukan V tapi sebarang lah ya. Kita akan lihat bagaimana kalau seandainya periodenya sebarang ya. Angka tertentu misalkan saya punya fungsi kotak begini ya. Ini Y atau FT lah ya. Kemudian misalnya ini adalah min 1, min 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 5 berarti ya, ini 4, ini min 2, min 3, min 4, min 5. Jadi Y sebagai fungsi T dinyatakan oleh gambar ini ya. Nah, kita bisa lihat dari sini bahwa periodenya ya, periodenya adalah waktu untuk mengulanginya kan ya. Dari kalau kita mulai, kalau seandainya kita ambil mulai dari sini nih, ke sini, satu kotak gitu kan ya, sampai sini. Maka berikutnya kan diulang lagi ya. Jadi periodenya berarti jarak dari min 2 sampai ke 2. Atau boleh misalkan kalau dari sini sama juga. Dari min 5, nah sampai sini baru ulang lagi. Berarti dari min 5 sampai 1. 4 juga sama ya. Jadi periodenya adalah saya ambil dari sini ke sini ya. Periodenya dari sini ke sini. Yang saya gambarkan ya. Jadi kita bisa lihat dari sini periodenya adalah berapa? 4 ya, periodenya 4. Oke, periodenya 4. Kita ingin nyatakan ini kan ini nyatakan ke dalam deret Fourier ya. Jadi nyatakan ke dalam deret Fourier. Oke, kembali kita dapatkan dulu koefisiennya. Dan kalau kita lihat dari sini ya, ini juga merupakan fungsi genap ya. Fungsi genap. Jadi dari gambar jelas kelihatan ya, ini fungsi genap. Jadi FT fungsi genap. Maka berarti BN-nya pasti 0 ya.
Kita dapatkan A0. A0 seperti 1 per T. Berarti seper berapa? Seperempat. Ya. Seperempat. Integral dari sini sampai sini ya. Dari min 2 sampai 2. Namun yang ada nilainya adalah dari apa? Dari min 1 sampai 1. Jadi boleh kita langsung dapatkan dari min 1 sampai 1. Nilainya berapa? Nah, ini misalnya nilainya A lah ya. Misalnya nilainya A. Ini A. Tingginya ya, tingginya A. Berarti A, nilainya A dikalikan dengan, kan FT dt ya, berarti A dt. Karena adalah fungsi genap, jadi boleh kita kalikan 2, tapi batasnya jadi dari 0 ya. Berarti 2 per 4 ya, 2 per 4 integral dari 0 sampai 1 A dt. Atau sebenarnya tadi juga sudah tidak apa, kita tidak usah hitung integral ini, tapi dari sini kita tinggal hitung apanya? Hitung luasnya ya, hitung luasnya. Berarti setengah dikalikan, mana luas dari 0 sampai 1? Kalau dari 0 sampai 1 berarti ini 1 dikali A, tingginya kan ya, berarti luasnya adalah A. Berarti sama saja dengan A per 2 ya. Kemudian AN. AN, ingat tadi rumusnya 2 per T ya, berarti 2 per 4. 2 per 4 integral dari min 1 sampai 1 A dikalikan dengan cos 2V 2Vn per T, berarti 2V, satu saja dulu ya, 2Vn per T, T-nya adalah 4, kali T dt. Kembali karena adalah fungsi genap ya, maka kita bisa ganti ini jadi 0 sampai 1 supaya sederhana ininya. Dan ini kita kalikan dengan 2, berarti 2 dikali 2 dibagi 4, berarti tinggal 1 kan ya? Berarti sama saja dengan integral dari 0 sampai 1 A cos 2Pi per 4 berarti Vn per 2 ya, V per 2N, V per 2N T dt. Nah, ini kita tinggal proses ya. Integral dari cos adalah sin. Oke, berarti jadi 2-nya naik ke apa? V per 2-nya turun ke bawah, berarti jadi 2 dibalik 2A per V dikali dengan sin V per 2 atau Vn per 2 kali T dengan batas dari 0 sampai 1. Sehingga kita dapatkan, kalau kita masukkan 1 T-nya, berarti sin Vn per 2. Dikurangi kalau kita masukkan 0. Kalau kita masukkan 0, berarti kan ini 0 ya, sinnya ya, sin 0. Berarti tinggal 2A per V dikali sin Vn per 2. Vn per 2. Nah, ingat, N ini kan tadi bilangan bulat ya, dari 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau seandainya N-nya 1, atau 3, atau 5, ganjil ya. Kalau N-nya ganjil, atau saya ambil dulu N yang genap dulu ya. Kalau N-nya genap, misalkan 2 ya, maka sin V, atau 4, sin 2V, maka ini 0 kan ya. Jadi ini akan kita dapatkan bahwa kalau akan sama dengan 0 kalau N-nya genap. Kalau N-nya 1 misalnya, berarti kan sin V. Sin V itu berapa? Sin V itu adalah, kalau N-nya 1 berarti sin V per 2. Sin V per 2 itu 1 kan ya. Kalau N-nya 3, berarti sin 3V per 2, negatif 1. Nah, ini agak berbeda sedikit ya. Jadi ada 3 nilai nih. N-nya akan sama dengan, atau sin ini akan sama dengan 1 kalau seandainya N-nya 1, berikutnya 5, berikutnya 7 ya. Berarti nilainya akan sama dengan 2A per V dikali
Nah, ini karena ini berubah-ubah dari apa? Dari kalau n dari min 1 ke 1 ya. Jadi 2 pi per 2 per pi kalau seandainya n-nya itu adalah 1, kemudian 5, kemudian 7 dan seterusnya. Atau negatif ya. Satu lagi nih. Atau negatif 2a per pi kalau n-nya berarti 3 sorry ini bukan 3157 tapi 159 ya. 159 ini berarti 3 7 dan seterusnya ya. Oke. Jadi ada ini nilai AN-nya berubah ya. Bisa positif, bisa negatif tapi dengan apa namanya dengan ini seperti ini ya. Ini 3 7 berarti berapa? Selisihnya 4 pokoknya ya. 11 ya dan seterusnya ya. 3 7 11 dan seterusnya. Oke, nah kalau begitu maka berarti kita bisa dapatkan FT berarti sama dengan A0. A0-nya tadi berapa A0-nya? A0-nya adalah A per 2 ya. A per 2 ditambah dengan sigma N mulai dari 1 sampai tak hingga. Kembali yang ada nilainya adalah AN. AN-nya adalah, kita boleh tulis ini rumusnya nih, 2A per V kali sin Pn per 2 ya. 2A per V dikali dengan sin NV per 2, ini baru AN ya. Dikalikan dengan cos, gitu kan ya. Cos N V per 2 dikalikan dengan T. Ya, cos NV per 2 dikalikan dengan T. Atau boleh kita tuliskan menjadi apa? FT sama dengan A per 2. Nah, tadi kalau kita uraikan ya, berarti kalau N-nya 1, kalau N-nya 1 berarti, sorry, ini bukan cos. Betul, ini sin. Ini ya cosnya. Kalau N-nya 1 berarti ini jadi 1 kan ya, berarti 2A per V dikalikan dengan cos ini ya, NV per 2, N-nya 1, sorry, N-nya 1, N-nya 1 berarti tinggal V per 2T, V per 2T, kemudian ditambah, kalau 3 tadi jadi 3 per 2 negatif ya, jadi minus ya, minus 2A sorry, ini saya lupa ini ya. Ulang lagi sebentar ya, cek. Ini berarti apa? Integral ini N-nya ada di bawah ya, ini N, sorry, ini N. N, ini Vn kan ya, jadi 2 per Vn. Sorry, ini berarti, ini Vn. Ini Vn, ini Vn. Oke ya, kekurangan, N-nya terlewat, sorry. Baik, berarti ini ada Vn, V, kalau N-nya 1 ya berarti, nah ini Vn ya. Oke, berarti 2A per, kalau N-nya 3 sekarang, berarti per 3V lah ya. 3V dikali sin 3V per 2. Sin 3V per 2 adalah min 1, tadi udah kita masukkan X negatif. Berarti cos, gitu kan. Cos, ini N-nya 3, berarti 3V per 2. Ya, 3V per 2T. Ditambah, saya pindah sini aja ya.
ditambah, sekarang kalau N-nya, ini kan tadi N ganjil ya, N ganjil. Ditambah kalau 5 kembali positif ya. Berarti 5 jadi 2A per 5V dikali dengan cos 5V per 2 kali T. Berikutnya yang 7 negatif ya. Negatif 2A per 7V dikali cos 7V per 2T dan seterusnya ya sampai tak terhingga. Oke, ya, jadi ini rumus ini nih, FT dengan catatan N-nya adalah N ganjil. Boleh kalau kita mau ganti oleh apa? Oleh K seperti tadi ya. Jadi ini kalau ingin diganti boleh saja jadi apa? Jadi yang ini ya. Boleh saja kita ganti jadi FT sama dengan A per 2 tambah sigma, di mana K-nya mulai dari 1 sampai hingga ya, yang ada nilainya kalau ganjil ya. Jadi 2A per V dikali 2K min 1 dikali sin 2K min 1 kali V per 2 dikali dengan cos 2K min 1 kali V per 2 dikali per 2 ya, per 2. Sama saja ya, jadi ini asalkan di sini pun tinggal diberi keterangan bahwa ini berlaku untuk N ganjil ya. Oke ya. Satu lagi lah ya kita lihat sekarang ya. Contoh yang ketiga ya. Contoh 3. Misalnya kita punya FT ya, diketahui FT sama dengan T dari misalnya dari min 2 atau min 1 ya. Dari min 1 aja lah, min 1 sampai 1 ya. Kemudian FT plus 4 sama dengan FT. Nah, nyatakan ke dalam deret Fourier ya. Nyatakan ke dalam deret Fourier. Baik, sebaiknya kita gambar dahulu ya, supaya bisa kelihatan apakah ini fungsi genap atau ganjil atau bukan keduanya ya. Kita cek T ini Y, FT ya. Ini kan ini garis lurus dengan gradien 1 melewati titik 0,0 kan ya. Pada saat T-nya sama dengan min 1, maka nilai T-nya adalah, nilai FT-nya adalah min 1. Berarti pada saat di sini min 1 nih, ini min 1, maka ini juga min 1 Y-nya ya. Titik sini titiknya. Pada saat, atau saya gambar aja langsung ya, akan berupa garis lurus ini. Jadi pada saat T-nya sama dengan 1 atau 0, dia akan 0 di sini. Pada saat 1 ini juga akan 1. Dan periodenya berapa? Periodenya adalah 4. Ini periodenya ya. Periodenya 4. Berarti nanti akan berulang begini grafiknya ya. Dari min 2, ini ada min 2 di sini. Kira-kira beginilah grafiknya. Dan nanti akan berulang lagi di sini, berarti nanti akan bukan begini. Ini
Ya, dari sini betul. Dari sini ke sini. Oke, sorry. Benar. Ini kemudian ini agak kurang sedikit, ini berarti ini versi 3 ya. Oke. 0 kalau misalkan min 2 kurang dari T kurang dari min 1, kemudian 0 lagi untuk 1 kurang dari T kurang dari 2. Ya, ini fungsinya. Kemudian Ft plus 4 sama dengan Ft. Ya. Jadi yang saya inginkan gambarnya kira-kira apa beginilah ya. Nanti akan berulang lagi, berarti nanti akan dari sini lagi muncul seperti grafik yang serupa dengan ini. Oke, nah kalau kita lihat dari sini, ini jelas merupakan fungsi ganjil ya. Ini fungsi ganjil. Jadi Ft fungsi ganjil. Ft fungsi ganjil. Berarti kita akan dapati bahwa A0 dengan AN-nya pasti sama dengan 0. Jadi yang kita cari BN-nya saja ya. BN rumusnya kan seperti, kita satu saja dulu ya, seperti integral dari min T per 2 sampai T per 2 Ft dikalikan dengan sin 2 Vn per T besar ya. 2 Vn per T kali T dt. T-nya adalah 2, T-nya ada 4 ya, T-nya 4 ini. Berarti 1, nah lupa saya ini 2 ya, oke sorry. 2 per 4. Integral. Nah, ini yang ada nilainya kan dari min 1 sampai 1 kan ya? Ft yang ada nilainya, berarti ini min 1 sampai 1. Ft-nya adalah T dikalikan dengan sin T-nya tadi 4, berarti ini jadi Vn per 2, Vn per 2 kali T dt. Dan lagi bahwa ini ganjil, ini fungsi ganjil ya, maka ini ganjil kali ganjil genap. Jadi ini adalah fungsi genap, sehingga bisa integral ini kita batasnya ubah dari 0 sampai 1. Tapi yang ini harus kita kalikan dengan 2, gitu kan ya, 2 kalinya. 2 kali 2, 4, bagi 4, 1. Berarti tinggal begini, sama aja dengan integral 0 sampai 1 T sin Vn per 2T dt. Nah, ini kembali kita gunakan tabulasi ya, parsial ya. Gunakan tabulasi. Ini adalah T, kemudian ini adalah sin Vn per 2T. Kalau ini diturunkan berarti 1, turunkan sekali lagi adalah 0. Ini integralkan. Integral dari sini adalah min cos ya. Jadi min berarti 2 per Vn dikalikan dengan cos Vn T per 2. Integralkan lagi, ini berarti jadi integral cos ada sin ya. Jadi min 4 per Vn dikuadratkan. Dikalikan dengan sin Vn per 2T. Oke, kita kalikan ini sini. Ini yang positif, ini hasilnya, kemudian ini yang negatif. Berarti kita dapatkan Pn, berarti hasil ini adalah ini kali ini, negatif ya. Min 2 kali T, 2T, kita tulis 2T per Vn. Dikalikan dengan cos Vn per 2T. Ditambah dengan ini kali ini min kali min, plus ya, jadi plus ya, plus 4 per Vn dikuadratkan dikali dengan sin Vn per 2 dikalikan T dengan batas dari 0 sampai 1. Kalau kita masukkan 1 ke sini, ini 1 berarti kita dapati min
2 per Vn, ini jadi cos Vn per 2. Kemudian, kalau kita masukkan 1, berarti apa ini? Berarti plus 4 per Vn. Kita kuadratkan, dikalikan dengan sin Vn per 2. Ya. Vn per 2. Kemudian kalau dikurangi dengan kalau masukkan 0 kan ya. Kalau kita masukkan 0 sini, ini kan ada 2 kali 0, berarti ini 0. Kemudian kalau kita masukkan 0 ini juga 0 ya, karena sin 0 adalah 0. Baik, berarti kita dapatkan ini. Tinggal ini sisanya ya. Nah, kita akan lihat kalau seandainya n-nya ini nilainya bisa 0, bisa 1 ini ya. Kalau n-nya 1, ini kan cos pi per 2. Cos pi per 2 berapa? 0 kan? Kalau n-nya 3 pi per 2, 0 juga. Tapi kalau n-nya genap, misalnya 2, berarti cos pi adalah min 1. Kalau n-nya kemudian 4, cos 2 pi, ya. Cos 2 pi adalah min 1. Ini untuk yang ini ya. Jadi nilainya ini ada 2 kemungkinan cos ini ya. 3 malah ya, 3 ya. Berarti ada apa? Ada 0. Kalau ganjil n-nya ya, kalau n-nya ganjil ini 0. Kalau n-nya genap, 2 cos pi, kalau 4 cos 2 pi, kalau 6 cos 3 pi negatif ya. Oke, baik. Yang ini kalau n-nya genap, maka sin ini ada nilai apa? Kalau n-nya genap ya, justru jadi 0 ya. Kalau n-nya 2 misalkan jadikan sin pi 0. Kalau n-nya 4 juga 0. Kalau n-nya 6 juga 0. Tapi kalau ganjil itu ada. Kalau ganjil berarti n-nya misalkan 1. Kalau 1 berarti sinnya adalah 1 ya. Tapi kalau ini 3, sinnya adalah min 1. Baik, jadi kita coba cek untuk yang ganjil dan genap ya, kita lihat. Saya pindahkan sini ya. Jadi Bn tadi kita dapatkan sama dengan min 2 per Vn, min 2 per Vn dikali dengan cos Vn per 2. Ya. Ditambah 4 per Vn kuadrat. Kali sin Vn per 2. Ya. Oke, Vn per 2. Coba kalau n ganjil. Kalau n ganjil, jangan ganjil dulu ya. Kalau n misalnya 1, atau ya kalau n1 kemudian
5, kemudian 9, dan seterusnya. Kita akan dapatkan bahwa cos NP per 2, yang ini ya, atau Vn per 2, itu akan sama saja dengan 0 ya. Dan harga sin NP per 2, kalau 1 berarti 1, kalau 5 per 2V juga 1 ya, ini akan 1. Kemudian kalau N sama dengan 3, ya masih yang ganjil, 3 kali 7, kemudian 11, dan seterusnya, kita akan dapatkan yang cos tetap 0 ya, cos NV tetap 0, kemudian sin NV per 2 akan min 1. Ya, ini min 1. Nah, dari sini masing-masing nanti akan kita dapatkan bahwa Bn berarti sama saja dengan, kalau ini 0, ini kemudian 1, berarti tinggal 4 per Vn dikuadratkan. Sementara kalau di sini berarti Bn-nya akan sama dengan min 4 per Vn dikuadratkan. Kemudian kalau N sama dengan N genap. Kalau N genap. Kalau N genap. Kita akan dapatkan cos ini. Cos Vn per 2. Kalau N genap berarti 2 cos V. Kemudian 4. Kalau 4 cos 2V. Nah, ini genap juga berubah-ubah nilainya ya. N genapnya pertama kalau misalkan N-nya 2, kemudian 6, kemudian 10 ya. Kita akan dapatkan cos NV-nya per 2. Ya. Kalau ini 2 berarti kan cos V. Kalau 6 berarti cos 3V. Kemudian cos 5V itu kan sama ya. Ya ini berapa? Min 1. Dan sin-nya kita akan dapatkan dari sini berarti kalau genap ini sudah pasti 0 ya. Sin-nya sin NV per 2 pasti sama dengan 0. Kemudian kalau N-nya sama dengan 4, 8, 12 coba ya. Kita akan dapatkan cos NV per 2. Kalau N-nya 4 kan berarti cos 2V. Kalau N-nya 8 berarti cos 4V. 2V, 4V, kemudian 6V dan seterusnya, itu pasti cosnya sama ya, 1. Oke, sehingga dari sini, nah ini sin-nya udah pasti 0 ya. Sin NV per 2 sama dengan 0. Karena dari sini kita akan dapatkan untuk Bn yang kasus ini, Bn-nya akan sama saja dengan cosnya min 1. Kalau min berarti 2. Jadi 2 per Vn. Positif ya. 2 per Vn. Sementara kalau 4, 8, 12, dan seterusnya, Bn-nya akan sama saja dengan cosnya jadi 1, berarti min ya. Min 2 per Vn. Oke, dengan demikian kita akan dapatkan bahwa Ft berarti, nah, kalau mau kita tulis secara ini ya berarti tadi A0-nya adalah berapa? 0 ya, oke 0. Bn juga 0. Berarti sigma, kan rumusnya satu saja. N sama dengan 1 sampai tak hingga Bn berarti sin 2V per T, 2Vn per T. T-nya kan, T-nya 4, berarti Vn per 2 ya. Sin Vn per 2T, gitu kan? Boleh kita urai, ya. Jadi, atau kita boleh tulis gini, sigma dari N dari 1 sampai apa?
Sehingga Bn-nya boleh kita ganti dengan ini ya. Bn-nya berarti min 2 per Vn kali cos Vn per 2 ditambah dengan 4 per Vn dikuadratkan dikali dengan sin Vn per 2 dikali dengan ini ya, sin Vn atau NV per 2 T, sama saja lah ya. Atau, nah, kalau mau kita urai ya ini tadi, berarti kita akan dapatkan Ft sama saja dengan, nah, pertama kalau N-nya 1, kalau N-nya 1 apa? Ini, 4 per V kuadrat. 4 per V kuadrat dikalikan dengan ini, sin V per 2T ya, V per 2T. Kalau N-nya 2, kalau N-nya 2 berarti yang ini nih. Nah, berarti apa? Positif ya, 2 jadi plus 2 per, nah N-nya 2, V, 2 per V, kali sin V per, jadi N-nya 2, 2 berarti VT ya, VT. Kalau N-nya 3, N-nya 3 berarti ke sini nih ya, minus 4 per, kalau 3, 9 berarti kan ya, dikuadratkan. 9 V kuadrat dikali dengan ini ya, sin, ini N-nya 3, 3 V per 2 ya, 3 V per 2T, N-nya 3, 4, N-nya 4 berarti ke sini, min ya, min 2 per V kali N, N-nya 4, berarti 2 per 4, setengah, jadi 1/2 V ya. Oke, 1 jadi ini adalah 1/2 V dikalikan dengan ini ya, sin N-nya adalah 4, kalau 4 bagi 2 V ya, 2 V T. N-nya 5, N-nya 5 berarti masuk yang ini nih ya, berarti 4 per 25 V kuadrat, positif ya, plus 4 per 25 V kuadrat kali sin N-nya 5 ya, berarti 5 V per 2, 5 V per 2T, dan seterusnya. Oke, oke. Jadi ini deretnya ya, bentuknya seperti ini ya, jadi berselang-selang, plus plus, min min, berikutnya plus plus, berikutnya apa? Min min, dan seterusnya ya. Tinggal kita lihat acuan ke sini, atau ya kita lihat acuan ke sini ya. Tinggal kita hitung aja untuk N1 bagaimana ke sini, N2 bagaimana ke sini ya. Jadi boleh diungkapkan dalam ungkapan seperti ini, atau diungkapkan seperti ini, sama saja. Baik, saya kira sementara cukup saja dahulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.